dengan secara fisik itu karena masih berada dalam tahap perkembangan. Nah, mereka itu belum mempunyai kemampuan verbal untuk mengungkapkannya. Nah, jadi mereka belum sepenuhnya mampu mengartikulasikan emosi dan mengkomunikasikan perasaan mereka dengan kata-kata, sehingga tidak ada fisik menjadi cara alat bagi mereka untuk meluapkan amarahnya. Jadi umurnya ya, mereka bisa untuk mengendalikan emosi dengan baik. Kemudian sebagai orang tua yang punya anak, kalau emosi meledak-ledak bahkan mengumpul, itu apa sih yang dilakukan orang tua dan bagaimana sikap orang tua menghadapi anak seperti ini? Mungkin yang orang tua bisa lakukan ya agar anak tenang, contohnya dengan pengendalian diri. Terus kemudian mendengarkan apa yang mereka dan sabar, terus mencoba memahami motor mereka tuh anaknya kenapa. Nah, kemudian memberikan waktu dan ruang bagi anak untuk mengenal diri. Terus mengajari anak teknik-teknik pernapasan dalam atau relaksasi. Dan kemudian memberikan ujian serta penguatan anak yang positif ketika anak berhasil mengendalikan anak. Besok kalau kita insya Allah ya jadi calon guru, kita jangan ikut tantrum ya teman-teman ya, tapi justru kita bisa tenang dulu, relax gitu. Dan kemudian kita bisa peluk anaknya atau usap kepalanya, dan baru kalau udah tenang baru kita tanyakan kenapa sih kayak gini, kenapa harus pukul gitu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana cara membantu anak-anak dalam mengungkapkan perasaannya? Karena selama ini kita tahu bahwa anak-anak yang terlibat itu karena belum bisa mengungkapkan perasaannya. Bagaimana caranya? Nah, mungkin dijawab ya, mungkin kalau belum bisa mengutarakan perasaannya, itu yang pertama mungkin karena mereka belum mengerti atau mereka tuh belum kenal sih apa yang mereka rasakan. Nah, jadi kalau mereka belum kenal, otomatis mereka belum bisa mengutarakannya seperti itu. Jadi mungkin agar anak itu bisa mengutarakan, ya kita harus membimbing gimana sih, oh itu loh rasanya marah tuh kayak gini, kalau kamu merasakan kayak gitu berarti kamu marah, seperti itu. Dan mungkin anak juga harus dibiasakan ya untuk bisa mengucapkan apa yang mereka rasakan, mungkin dengan orang tua atau guru yang juga lebih peka, lebih menanyakannya seperti itu. Mungkin Ini harus kenalkan dulu ya cara kepada anak. Baik, kemudian mengapa sih penting untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang pengendalian diri dan pengendalian emosi? Kenapa itu penting? Jadi menurut pendapat saya ya, kenapa kita tuh sebagai orang tua atau sebagai guru perlu mengajarkan anak tentang cara mengendalikan diri dan juga ekspresi emosi yang sehat. Yang pertama itu agar membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional. Jadi kalau misalnya anak itu bisa mengendalikan diri atau mengekspresikan emosi mereka dengan sehat, nah otomatis anak itu bisa menjalin hubungan sosial yang sehat dengan teman sebayanya atau juga dengan orang dewasa dan juga sebagai guru ataupun orang tua. Lalu bisa juga mereka tuh terampil dalam berkomunikasi, memahami perspektif orang lain juga, dan juga bisa menyelaraskan atau menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Lalu yang kedua itu bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Jadi ya, misalnya nih anak bisa mengendalikan diri atau mengendalikan emosi dan mengekspresikan emosi mereka dengan sehat, itu juga bisa membantu meningkatkan kesehatan mental mereka, mengurangi stres dan juga bisa meningkatkan rasa damai atau kesejahteraan dalam diri anak. Sebaliknya, kalau misalnya anak tuh nggak bisa mengendalikan emosi mereka, nggak bisa mengekspresikan emosi dirinya, itu bisa membuat anak menjadi stres, kesehatan mental mereka juga menurun, dan akhirnya itu juga bisa berakibat ke hubungan mereka dengan orang dewasa ya. Bisa juga membuat orang tuanya bingung, stres, gimana sih cara mengatasinya. Lalu yang ketiga juga bisa mendukung prestasi akademik. Nah, kalau misalnya anak punya kesehatan mental yang baik, mereka juga tidak stres, stresnya rendah, itu kan bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka dalam belajar. Jadi mungkin sekarang banyak kasus depresi dan bunuh diri itu karena mungkin kesehatan mentalnya sudah terganggu sejak kecil gitu ya. Jadi harus sadarkan lah ya. Jadi kesehatan mental
Jawab ya, untuk membantu anak-anak bisa mengetahui ini marah, ini kalau senang kayak gini, marah kayak gini. Nah itu tuh kita sebagai nantinya jadi guru atau menjadi calon orang tua, itu anak-anak harus belajar, dikenalkan, diajarkan kata-kata sederhana seperti aku marah, membuat gerakan atau ekspresi yang udah disepakati bersama antara orang tua dan anak. Kalau marah itu tanda awal ekspresi marah itu seperti apa. Misalnya tanda-tanda awal kemarahan itu ada wajah memerah, kepala tangan, sehingga mereka dapat memberikan isyarat sebelum marah yang perlahan. Sebagai orang tua harus aktif lah ya menanyakan kemampuan seorang anak. Berikutnya, apa peran penting dalam pembinaan emosi pada anak usia dini? Apa dan bagaimana peran penting dalam pembinaan emosi pada anak usia dini? Yang kalau perannya pembinaan pentingnya mengelola mental, mengelola emosional untuk anak usia dini itu, yang pertama anak itu harus pintar IQ-nya ya. Pintar IQ-nya itu dalam kurung mungkin dia bisa mengenali, bisa mengungkapkan sama bisa mengelola emosinya. Terus karena dia bisa mengelola emosinya sendiri, dia akhirnya tuh bisa menempatkan diri gitu loh saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau mereka bisa mengelola dirinya sendiri, kalau mereka saat berada di lingkungan orang lain gitu, jadi kayak mereka itu bisa menempatkan diri lah ya. Terus apa namanya, jadi kayak hubungannya itu bisa terkelola dengan baik. Nah itu kayak mungkin itu juga kayak ya, kalau kita pasti lebih seneng ngobrol kalau sama orang yang mereka mungkin bisa menekan diri, nggak emosian gitu kan ya, mungkin kayak gitu sih. Jadi peran pentingnya seperti itu ya. Kemudian kalau dalam bagaimana seberapa penting sih kita sebagai orang tua dalam melakukan peran ini? Orang tua dari mungkin calon guru kita. Penting banget ya, saya tahu penting aja gitu. Penting banget sih, soalnya itu tuh gimana ya, kayak kan bisa membentuk karakter seseorang juga kan ya, dan karakter seseorang kan pasti ke bawah sampai dewasa. Nah karakter ini juga kayak kalau mau orang berhubungan itu kayak pasti kan dilihat karakternya dulu. Nah gitu sih, kayak ya ini tuh sangat mempengaruhi, intinya mempengaruhi dari kecil sampai dewasa itu bakal ke bawah terus gitu. Sangat Iya sangat-sangat. sip. Nah yang terakhir yang saya ingin tahu juga dari teman-teman, bagaimana orang tua itu menciptakan lingkungan yang bisa menimbulkan kesehatan mental yang baik bagi anak. Baik, kalau menurut saya gimana cara orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik atau lingkungan yang mendukung dan sehat untuk membantu anak mengendalikan emosi mereka. Yang pertama itu kita sebagai orang tua harus bisa memberikan teladan yang positif. Jadi teladan positif yang dimaksud di sini yaitu ketika kita marah atau ketika orang tua merasa kesal itu jangan diungkapkan langsung di depan anak. Jadi kalau bisa atau diungkapkannya pun secara positif. Misalnya mengendalikannya dengan tenang, jangan langsung kayak di depan anak langsung pasang muka yang kesal, yang muram banget gitu kan, itu nggak boleh banget menurut saya. Lalu yang kedua itu dengan menciptakan suasana rumah yang aman, yang nyaman, yang penuh kasih sayang lah. Jadi kan kayak kalau misalnya suasana rumah kita nggak nyaman, orang tua sering bertengkar, sering berkelahi, terus atau sekarang kita sering lihat kan kayak kasus-kasus KDRT gitu, itu sangat nggak baik, sangat berpengaruh buruk untuk kesehatan mental anak, untuk emosi anak juga. Lalu yang ketiga itu sebagai orang tua kita juga bisa mendengarkan kalau misalnya anak cerita nih, kayak anak lagi kesal dan dia pengen cerita sama kita, sama orang tua, kita kalau bisa harus mendengarkannya dengan sabar dan memberikan validasi itu yang positif sama anak. Biar kayak misalnya anak cerita sama kita, "Mama aku kesel banget hari ini, temanku
boleh nih kita berikan pujian ke anak, kamu hebat ya sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kalau bisa nanti kedepannya tingkatkan lagi agar bisa mengendalikan. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab siapapun ya. Jadi tadi kan kasus kita saat ada anak kecil yang bisa mengendalikan emosi dan dia pelampiasannya dengan memukul atau bahkan mencakar orang sekitar gitu ya. Dan ini kasus ini tuh udah sering kita dengar ya, ada anak kecil yang tidak tahu ya karena dia sering itu kita baru tahu dan kita nggak bisa mencari soal ini dia karena orang tuanya juga misalnya main tanah atau mungkin karena terlalu paparan kita bisa mencari. Tapi dari sini saya pengen tahu sih bagaimana teman-teman membuat program dalam menstimulasi anak yang punya kasus kayak gini. Program apa saja sih yang tepat, entah baik untuk orang tua, untuk keluarganya, atau untuk anak ini sendiri. Boleh teman-teman dijawab, karena ini sangat penting banget sebelum kita closing podcast kali ini. Mungkin ini sudah dijawab. Ya. Yang pertama mungkin anak itu harus dikenalkan dulu tentang apa itu emosi, gimana sih jenis-jenis emosi itu apa aja, gimana sih rasanya emosi itu. Nah, dengan mengenalkan anak ini, kita harapannya saat anak udah mengenal macam-macam emosi ini, anak itu bisa mengungkapkannya seperti itu kan. Nah, untuk mengenalkannya ini mungkin ada beberapa cara untuk di sekolah ya, khususnya itu yang pertama kita bisa pakai flashcard. Nah, flashcard itu biasanya kan untuk penguatan ya, emang nggak bisa kalau flashcard itu dipakai sendiri tok gitu. Jadi memang penguatan. Jadi gurunya juga pertama harus aktif dulu, jelasin dulu apa itu emosi dan sebagainya. Kemudian dari flashcard ini sebagai penguatan. Nah, jadi flashcard ini itu dapat menambah daya ingat anak kayak oh ekspresi marah itu seperti ini, ekspresi sedih itu seperti ini. Jadi kayak anak akan lebih memahami lah ya sebagai tantangan saja. Kemudian bisa pakai cara yang menyenangkan, bisa pakai menyanyi. Kayak yang bernyanyi itu kan kegiatan yang menyenangkan ya. Apalagi kalau di taman kanak-kanak kan kegiatannya menyanyi itu wajib. Jadi menyanyi itu bisa sebagai media untuk memperkenalkan macam-macam emosi itu seperti apa saja. Yang ketiga mungkin bisa pakai bermain peran, dengan bermain peran itu anak bisa mengeksplor ya kayak emosi yang di dalam, kan mereka berakting nih kayak bisa kayak acting marah kayak gimana, acting sedih kayak gimana, acting bahagia kayak gimana. Jadi mereka tuh lebih paham, lebih kenal, kemudian mereka juga praktek secara langsung gitu kan ya. Mungkin seperti itu untuk khususnya di sekolah. Kemudian kalau itu kan judul ke anak ya, dan kita sebagai orang tua atau kakak itu ada flashcard, kemudian bisa nyanyi, kemudian dan berperan. Tapi kalau ada nggak sih kemungkinan dari kasus ini penyebabnya karena pola asuh orang tua yang salah? Mungkin karena orang tuanya itu belum beres dengan masalahnya, dengan emosinya, sehingga waktu nikah itu ya udah jadi nikah dan anaknya yang dibahasnya gitu. Bisa nggak sih? Bisa juga nggak sih anak itu orang tua belum beres secara masa lalu karena mungkin mentalnya belum sehat tapi udah nikah punya anak gitu ya, jadi kayak bisa nggak sih dari pola asuh orang tua? Kalau menurut saya itu bisa sangat bisa ya. Karena kalau misalnya orang tuanya sendiri nggak bisa mengendalikan emosi dengan baik, so itu pasti berpengaruh ke anak kan. Dia aja nggak bisa mengendalikan emosi dengan baik, gimana dia bisa mengajarkan anak untuk mengelola emosi mereka dengan baik? Atau kalau misalnya ya seperti tadi misalnya ada masalah di masa lalunya tapi belum bisa benar-benar pulih, itu kan harus disembuhkan ya, harus perlahan-lahan berdamai dengan masalah-masalah itu. Lalu mungkin bisa kalau untuk program itu dengan parenting class mungkin ya. Jadi di parenting class itu mungkin ada narasumber yang bisa mengajarkan ke orang tua bagaimana orang tua itu sendiri bisa mengelola, mengendalikan emosi mereka sendiri agar mereka juga bisa memberikan contoh atau teladan yang baik ke anak. Mungkin kayaknya kalau pola asuh ini kayak hal yang vital gitu, yang penting banget ya, soalnya ini kan di dalam rumah. Apalagi kalau anak itu ya dekatnya sama orang tua, maksudnya juga orang tua sih, maksudnya keluarga di rumah itu pasti paling yang pertama kali dekat sama anak. Apalagi orang tua itu kayak role model untuk anaknya ya. Jadi emang
dia mendengar anak, jadi kayak orang tuanya juga harus apa namanya bisa menempatkan diri ya menjadi lebih baik, harus pintar mengelola emosi juga supaya anaknya juga pintar mengelola emosi gitu. Terus kan orang tua juga memiliki peran penting untuk anaknya sendiri nih kan, mungkin sebagai pengasuh, memberi motivasi, dan itu akan sangat mempengaruhi kesejahteraan mental anak itu sendiri, dan kesejahteraan mental ini akan mempengaruhi ininya, maksudnya karakternya mereka yang akan terbentuk